warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Aulia Inayah. Oke, langsung saja ya. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak materi berikut. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah termasuk rukun iman yang ketiga. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah wajib. Kitab-kitab Allah, kitab Taurat. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang artinya syariat atau perintah. Ajaran dalam kitab Taurat yaitu perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Taurat berisi petunjuk untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Kitab Zabur. Zabur secara bahasa artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dalam bahasa Hifdi, ajaran yang terdapat dalam kitab Zabur adalah berupa zikir, doa, nasihat, hikmah, dan puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur merupakan pedoman dari Allah yang berlaku pada umat Bani Israel pada masa Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil. Injil dalam bahasa Arab disebut Al-Bisyarah, yang artinya kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dalam bahasa Yunani. Kitab Injil mengajarkan agar kaumnya hidup sederhana atau zuhud dan kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi kaum Bani Israel. Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan membaca Al-Quran saja sudah dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Al-Quran yaitu dengan meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Jadi, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. C. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman bahwa kitab tersebut secara benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman terhadap nama-nama kitab yang kita ketahui. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, kita mengimani secara global. Membenarkan segala yang dibenarkannya, seperti kabar yang disebutkan Al-Quran dan cerita yang ada di dalamnya. Tetapi sebelum kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu.
D. Hikmah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup akan tertata dan damai. Termotivasi untuk beribadah, meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, itu tadi materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat bermanfaat ya, dan semoga kalian paham. Di akhir video ada sedikit ceramah motivasi. Mari kita dengarkan dan kita renungkan dalam hati. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sediakan pahala yang begitu melimpah bagi orang yang senang baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca itu satu huruf saja dari kitab Allah, falahu asyru hasanat, dia akan dapatkan 10 kebaikan. Dan berita baiknya, adapun orang yang terbata-bata saat dia mulai belajar membaca, kata Nabi, orang ini minimal dapat 2 kali pahala orang yang lancar. Kalau Nabi sudah menawarkan, antum tidak lancar saja, pahala dilipat gandakan. Kalau dengan semua motivasi itu belum tersentuh juga baca Quran, dengan cara apa lagi mesti dimotivasi? Pahala sudah digandakan, kebaikan diliputkan, belum tersentuh juga. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk memotivasi kita mau baca Quran?